Silakan Ini monggo. langsung kita lanjut atau nunggu teman yang lain? Monggo silakan. Oke, kita lanjut ya sambil nunggu temannya yang lain ya kita lanjut. Jadi tadi sampai mechanical ya. Nah, ini kurang lebih tuh alat-alat yang didesain sama mechanical tuh kurang lebih seperti ini ya. Ini nah, mechanical ini cooling tower gitu kan. Nah, ini ada pondasinya tuh kayak apa lagi nih bentuknya kan? Apakah dia pakai pile atau tidak gitu kan? Jadi unik gitu loh. Kemudian di sini adalah tangki yang bentuknya kayak bola gitu. Ini pondasinya juga seperti apa gitu kan. Ini juga ini tangki tangki biasa lah ini mungkin tangki minyak nih. Itu juga pondasinya apakah pakai pondasi dangkal atau pakai pondasi dalam. Kemudian ini adalah pompa gitu kan. Pompa-pompa ini juga pondasinya seperti apa gitu kan. Jadi kita membuat pondasi itu sesuai dengan permintaannya mereka ini nih. Dari tim mekanikal nih, outputnya seperti apa kita harus pastikan baru benar-benar kita bisa desain pondasinya. Kemudian ini horizontal vessel, ini juga horizontal vessel gitu ya. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi dari sini bisa kita bayangkan kira-kira nanti sipil tuh pondasinya tuh seperti apa gitu kan. Jadi gitu. Jadi pondasinya ya bisa pondasi dangkal, bisa pondasi dalam, pakai pile atau enggak, atau mungkin board pile. Jadi kira-kira begitu. Ini kemudian piping. Jadi kalau tim piping ini tuh biasanya tuh nyambung-nyambungkan tuh. Jadi dia tuh melakukan koordinasi dan merencanakan tata letak peralatan di dalam pabrik atau industri berdasarkan spesifikasi yang ditentukan oleh proses engineer. Itu merupakan elevasi dari peralatan-peralatan yang sudah ditentukan oleh tim mechanical. Jadi mereka itu mengenerate plot plan gitu kan, atau plot plan itu kira-kira itu gambaran plan ya. Itu seperti apa? Nanti mungkin bisa kita kita lihat nanti ya setelah presentasi ini selesai nanti coba kita kita saksikan beberapa contoh gitu kan. Beberapa contoh untuk seperti apa sih sebenarnya sebuah plan itu sampai konstruksinya kurang lebih seperti itu. Nah, ini tim piping. Nah, tim piping ini outputnya kurang lebih seperti ini. Ada pipa-pipa, ada piping layout, isometrik gitu kan, stress analysis gitu, dan lain-lain. Nah, ini valve-valve gitu kan, dan teman-temannya. Ini juga biasanya tuh butuh-butuh fondasi juga mereka ini. Hal-hal yang kecil-kecil seperti itu. Kemudian instrumen. Nah, instrumen itu tuh biasanya untuk mendesain dan memilih mekanisme sistem alat kendali untuk kontrol sistem atau alat sensor yang digunakan sedemikian hingga parameter proses produksi dapat diketahui. Jadi mereka itu masang-masang kayak alat pengukuran gitu loh, kayak kayak untuk level measurement gitu kan, pressure measurement atau alat-alat untuk mengukur tekanan gitu kan, untuk aliran, pengukuran aliran, tekanan dan teman-temannya itu. Jadi kurang lebih dia tuh ya itulah untuk instrumen itu cuman ya gitulah masang-masang instrumen supaya bisa dideteksi nih kira-kira ada kelainan atau tidak gitu atau sesuai dengan yang didesain atau tidak gitu kan. Nah, ini kurang kurang lebih produk-produk yang dihasilkan instrumen. Ini kadang-kadang mereka ini juga butuh pondasi gitu. Butuh-butuh pondasi tapi pondasi dangkal yang kecil-kecil gitu. Atau bisa juga dia langsung melekat posisi itu supportnya itu ada di eh, eh, existing atau mungkin di steel structure atau struktur-struktur baja yang sudah didesain. Kemudian electrical. Jadi kalau electrical ini tuh untuk meyakinkan bahwa plan itu bisa berjalan, maka dia itu harus menyiapkan listrik gitu. Kira-kira PLN-nya lah gitu, kira-kira gitu. Jadi dia harus bisa menyuplai listrik. Jadi harus lewat mana? Apakah kabelnya lewat dalam tanah? Apakah kabelnya lewat pipe rack gitu kan? Kabel tren atau lewat kabel tray yang ada di atas gitu kan? Nah, mereka itu harus bertanggung jawab untuk itu, untuk menyediakan pasokan listrik supaya plan itu bisa berjalan dengan normal dan sesuai dengan target gitu. Itu kadang itu jadi kabelnya itu bisa lewat atas atau lewat bawah tanah. Itu kira-kira begitu. Tidak 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 jarang juga mereka ini kadang-kadang butuh pondasi juga atau butuh-butuh galian dalam tanah itu dia akan minta bantuan oleh tim sipil juga kira-kira begitu. Nah ini kurang lebih ya gini lah substation gitu kan. Apa nih gardu induk gitu kan gitu. Kemudian sipil. Nah sipil itu biasanya kebagian yang paling kalau bisa dikatakan paling paling apes lah Kak, dalam dalam satu siklus ini ya. Karena apa? Karena sipil itu akan mulai mendesain ketika mereka-mereka itu tadi atau disiplin-disiplin itu sudah mengeluarkan ukuran alat dan berat gitu. Itu baru bisa dimulai. Selagi mereka itu belum bisa mengeluarkan itu, maka
sipil agak sulit untuk memulai, tidak ada kepastian gitu, tidak ada input lah untuk dilakukan desain fondasi. Nah, mereka itu sipil itu akan mendapatkan data paling terakhir. Namun untuk fase konstruksinya mereka itu akan yang paling awal untuk dikonstruksi. Jadi waktunya itu sangat pendek sekali biasanya itu kejar-kejaran. Jadi gambar itu belum benar-benar matang gitu ya bahasanya, belum begitu-begitu matang, atau proses yang di sana itu masih berubah-ubah gitu kan, mungkin dari mechanical masih berubah-ubah, tapi di lapangan itu harus segera dikonstruksi itu pondasinya. Nah itu biasanya sipil yang dikejar-kejar itu. Jadi bahasa ininya tuh biasanya tuh yang paling apes gitu, yang paling apes gitu kira-kira begitu. Jadi nanti di situ dia harus mengeluarkan drawing detail engineeringnya, mengeluarkan MTO-nya dan yang lain-lain. Kira-kira seperti itu. Jadi sipil itu semua tuh disiplin-disiplin yang tadi tuh, yang mulai dari mechanical, apa piping, instrumen dan lain-lain itu semua nanti larinya ke sipil. Mereka itu akan meminta support atau desain pondasinya. Jadi ibaratnya seperti itu. Jadi paling sibuk dia di belakang-belakang itu. Nah, ini sipil ini eh, ruang lingkup kerjanya kurang lebih seperti ini. Saya sebentar ya, saya izin minum dulu nih. Sebentar. Oke. Ini ruang lingkup sipil saat desain engineering detail ya. Yaitu dia itu eh, melakukan kalkulasi dan analisis terhadap pondasi atau kapasitas tiang panjang, kalkulasinya, kemudian eh, kalkulasi untuk steel structure, road and drainage, kalkulasi, kemudian slope protection ya, kalau misalnya ada gitu kan. Kemudian JT kalau ada, arsitek, kemudian HVAC. HVAC ini ya terkait AC-AC gitulah ya, kira-kira AC-AC di industri. Kemudian setelah itu didesain maka dia akan gambar detail engineering ya, yang AFC tadi, kemudian dihitung materialnya, kemudian dikirim requisitionnya, kemudian dipilih untuk pemenangnya siapa yang untuk melakukan konstruksi. Kira-kira begitu. Nah, ini khusus untuk civil engineer. Dari yang tadi kira-kira ada pertanyaan? Dari yang kita ceritakan tadi di awal, dari awal sampai yang barusan, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, sekarang coba kita masuk ke lingkupnya khusus untuk sipil. Oke, untuk sipil. Jadi kalau misalnya di sipil itu chart organisasinya kurang lebih seperti ini. Jadi biasanya sih langsung lead ya, lead engineer ya. Jadi nanti lead engineer itu membawa geotechnical engineer, struktur engineer, ada infrastruktur, ada road and pavement engineer, offshore, HVAC, arsitek dan lain-lain lah. Tergantung sama chartnya yang disediakan di proyek itu ya. Kemudian ini deskripsinya kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya nanti teman-teman itu, jadi kalau misalnya geotech engineer itu ya itu tentang soil investigation, yaitu penyelidikan tanah yang dilakukan untuk memastikan parameter-parameter yang ada di tanah itu tuh sudah benar atau belum, atau sesuai dengan yang ditawarkan atau enggak yang tadi itu. Kemudian soil improvement kalau ada, kalau perlu ya, kalau perlu misalnya tanahnya jelek, misalnya kayak tadi ada potensi likuifaksi, maka kira-kira improvementnya apa gitu yang perlu dilakukan. Kemudian soil bearing capacity. Nah ini soil bearing capacity ini adalah kapasitas daya dukung tanah itu, daya dukung tanah ya, baik tanah di pasir maupun tanah di lempung gitu. Jadi nanti parameter-parameter yang digunakan untuk mendesain fondasi dangkal itu ya dapatnya dari sini gitu, dapat dari sini, diolah gitu kan, baru nanti kita langsung pakai nilai C sama P-nya berapa kan, kayak gitu kira-kira tuh. Kemudian geotech engineer ini juga melakukan perhitungan terhadap pile bearing capacity gitu, pile bearing capacity. Itu pile bearing capacity itu berarti kapasitas tiang pancang ya, kapasitas tiang pancang dari berbagai kedalaman dan berbagai diameter biasanya. Kemudian melakukan slope stability analysis, liquidity, eh, mitigasi likuifaksi, kemudian tentang vibrasi equipment, static equipment foundation, dan vessel foundation. Di sini bisa macam-macam nih, bisa pakai fondasi dangkal dan fondasi dalam semua. Nah, untuk struktur engineer, yaitu bisa struktur engineer yang atas ya, bagian atas ya, mulai mau struktur itu pakai steel structure,
eh, berupa pipe rack atau mungkin dipakai konkrit precast atau yang lain-lain lah gitu ya kira-kira. Biasanya yang dipakai itu steel sama konkrit ya, dua itu yang sangat sering-sering dipakai gitu. Jadi berupa bangunannya ya bisa berupa substation, bisa berupa pipe rack, pipe bridge, apalagi tuh building gitu kan, dan lain-lain ya. Bisa jembatan juga mungkin bisa ya. Itu kira-kira tuh. Kemudian infrastruktur ya itu topografi survei ini kira-kira bisa dilakukan oleh tim infrastruktur engineer ini. Ada road, ada paving, culvert, kabel, duct bank. Duct bank itu biasanya tuh ada kaitannya dengan apa ya? Duct bank, duct bank. Oh biasanya itu kayak ini kabel yang lewat di bawah itu. Terus di atasnya dilewati jalan. Bisa pakai duct, kayak duct bank, jenis duct bank itu. Kemudian retaining wall, biasanya retaining wall itu masuk ke desain ya bisa ke struktur bisa ke geotek juga ya biasanya. Slope protection juga bisa. Kemudian jembatan beton, underground composite, pit dan pond gitu kan tempat tampungan air ini dan cooling tower. Jadi kurang lebih tugas-tugas sipil itu kurang lebih ini banyak yang terutama ini ada juga yang untuk yang offshore ya itu kurang lebih yang dilakuin adalah seperti ini ada trestle, ada causeway, breakwater dan lain-lain. Kemudian untuk yang engineer HVAC itu yang dikerjakannya ya bisa tentang HVAC. HVAC ini tuh ini loh ya AC. Tapi bisa AC berupa AC split tapi bukan tapi ada juga yang pakai kayak AC yang di mall-mall itu nah. Mall-mall yang di AC itu pakai ducting, pakai apa itu yang biasanya tuh pipa-pipa yang ada di atas tuh. Ducting-ducting lah bahasa bahasa ininya tuh. Tuh, jadi AC itu ternyata memang ada engineer sendiri itu yang khusus untuk menanganin HVAC. Kemudian arsitek, nah, arsitek itu biasanya terkait dengan layout building gitu kan, arsitektural, fasad, interior, specification, finishing lah kira-kira begitu. Ini tugas-tugas sipil kurang lebih seperti ini. Nah, ini jenis-jenis konstruksi engineering ya. Ini gambar ini kita ambil dari berbagai macam sumber. Cuma nanti saya punya benar-benar satu plan ketika dia dibangun dari nol sampai benar-benar dia nyala sampai dia beroperasi ya. Nanti kita terakhir coba kita lihat. Yang ini pipe rack ya. Ini pipe rack, ini pipe rack kira-kira gitu. Jadi bangunannya tuh kan beda kan sama yang lain. Biasanya kan jembatan mobil ini kan sekarang kita pakai jembatan pipa kan gitu. Kemudian ini ada pipe bridge gitu kan sama untuk jembatan pipa juga sebenarnya. Kemudian ada pipe sleeper. Nah, kalau pipe sleeper itu seperti ini. Pipe sleeper. Jadi ini pondasinya sebenarnya hal-hal yang simpel atau sepele. Biasanya dia menggunakan pondasi dangkal ini kalau sleeper kayak gini. Kalau yang ini kayak pipe bridge ini, dia pondasinya pakai pondasi dalam, yaitu pakai tiang pancang ya. Pakai tiang pancang dia. Dia pakai tiang pancang, kemudian dibuat pile cap, disatukan dengan pile cap, kemudian bikin pedestal, baru langsung naik, eh, bikin steel structure-nya ini. Ah, ini pipe bridge ya. Ini. Kemudian ini jenis konstruksi yang underground pipeline. Ini underground pipeline ya, ini open cut ya. Jadi dia cuma digali aja gitu kan. Cuma digali terus taruh aja gitu pipanya. Nah, itu open cut ya, open cut ya langsung ditaruh aja gitu. Kemudian ada lagi tuh kalau misalnya dia nggak mau kebuka kayak gitu, misal ini ada HDD yaitu horizontal directional drilling gitu kan. Dia biasanya di sini ada sesuatu yang nggak boleh diganggu nih bagian atas ini. Biasanya biasanya berupa jalan gitu kan. Ada misalnya jalan warga nih di sini, jalan warga atau jalan jalan memang yang nggak boleh diganggu lah di suatu plan gitu kan. Nah, nggak boleh digali gitu kan. Nah, akhirnya dia menggalinya samping gitu, di bor. Baru nanti kalau sudah jadi di bor, dia langsung dimasukkan pipanya seperti itu. Jadi kurang lebih gitu. Ya numpang lewat aja jadinya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, terus ini ada lagi nih yang terkait dengan electrical, kabel tray. Nah, ini kan kabel tray nih. Jadi kabel itu di sini juga disiapkan nih, disiapkan gitu kan. Dia langsung pakai steel gitu kan, steel structure gitu kan. Jadi nanti itu tempat kabel lewat ini. Kabel ditaruh di biar rapi gitu kan. Gitu kabel kabel rack ini juga kabel rack gitu kan. Ya mirip-mirip lah kabel tray sama kabel track gitu kan. Kemudian ini transmission line, yaitu tiang listrik ya, tiang listrik stet gitu kira-kira begitu. Jadi konstruksi sipil. Kemudian ini underground cable. Nah, ya tadi yang
kabel tren gitu kan, atau duct apa tadi satu lagi itu duct bank gitu kan. Nah ini kabel yang langsung langsung dibenamkan aja kabelnya. Ada juga yang dibuat seperti kayak apa itu selokan ya apa. Di sini adalah precast, disusun dulu precast, baru nanti kabel ditaruh. Biasanya atasnya nanti ditimbun pakai pasir. Baru di atasnya lagi tuh ditutup. Di sini kasih warna-warni nih. Biasanya warna khusus untuk kabel itu merah kalau nggak salah, atau hijau, saya lupa itu. Biasanya dicat itu nanti. Kira-kira begitu. Nah, ini ada jenis-jenis konstruksi untuk civil engineering yang lain, seperti steel structure gitu kan. Steel structure ya ini steel structure kan. Bangunan ini pondasinya apa ya nanti? Apakah nanti benar-benar kayak pondasinya pakai pondasi dalam, digabung dari menjadi satu PLK besar atau gimana? Nah, itu tergantung nanti desainnya. Kemudian bulk storage, ya itu ini, yaitu tempat penyimpanan ya barang-barang curah lah biasanya seperti itu, bisa pupuk, bisa apa gitu, batu bara atau apa gitu bisa. Kemudian warehouse atau tempat menyimpan barang kurang lebih seperti ini biasanya di industri ya. Kemudian workshop, mana workshop ini, kemudian dan lain-lain ya masih banyak nih, itu engine engine hall dan lain-lain. Dan ini biasanya bangunan-bangunan yang kalau ada di dunia industri seperti itu, industri kayak industri tadi, apa itu namanya? Industri EPC, bangunannya biasanya simpel-simpel aja seperti ini paling. Paling cuma 2 lantai gitu kan, bikin substation gitu kan. Kayak dua, tapi biasanya ada persyaratan khusus itu kalau tidak salah itu namanya control room building. Ya isinya tuh kurang lebih itu kayak gini. Jadi orang-orang kerja di situ ada suatu kawasan untuk monitoring gitu. Nah, kawasan untuk monitoring itu biasanya diisi alat-alat monitor dan di situ biasanya dinding itu tahan ledakan itu. Pintunya tuh dari besi tebal misalnya 10 mili gitu kan. Gitu atau 12 mili gitu. Jadi memang benar-benar bangunan itu didesain tahan ledakan gitu. Jadi kalau misalnya ada pelannya meledak, dia orang ini di dalamnya harapannya tidak apa-apa gitu. Jadi dindingnya ini bukan disusun dari apa namanya batu bata ya, tapi dicor pakai tulangan juga gitu. Gitu. Biasanya itu ada di control building gitu biasanya. Kalau yang seperti itu. Nah, ini ada lagi jenis equipment foundation ya, fondasi. Jadi kelihatannya kalau dilihat ini adalah biasanya ini untuk fondasi tangki nih biasanya. Di atas itu agak lebih tinggi daripada yang lain sehingga nanti drainase terjaga gitu. Ini fondasi pile cap lah, ini kalau sudah kita lihat ini sepertinya ini sudah jadi pile cap. Kita nggak tahu di bawahnya apakah pakai pile atau tidak, tergantung desainnya. Tapi yang jelas ini kemungkinan besar adalah untuk fondasi tangki ya. Kemudian kalau yang ini untuk wind turbine generation ya, atau tadi yang kayak kipas itu, wind turbine ya. Jadi fondasinya kurang lebih seperti ini, fondasinya oktagonal ya. Tuh, nah ini bisa macam-macam, ini bisa pakai pile, bisa tidak, tergantung dengan kondisinya di sana. Nah, kemudian ini equipment foundation nih. Ini kebetulan kalau di gambar ini adalah horizontal vessel nih. Jadi kakinya ada dua nih. Sini satu, sini satu. Biasanya dia ada yang fix, ada yang slide. Nah, itu tau lah itu orang-orang mechanical tuh. Kemudian biasanya tuh ini ada pondasi sini. Biasanya itu satu kaki dia memiliki beberapa pile. Kaki yang lain untuk beberapa file kemudian diikat dengan file cap, kemudian mereka ini pondasi yang kiri sama kanan ini dihubungkan dengan menggunakan grade beam ya biasanya dihubungkan dengan grade beam supaya dia lebih menjadi satu kesatuan gitu. Jadi kalau misalnya turun nggak turun sendiri-sendiri, tapi ada pemerataan beban gitu, kira-kira begitu. Nanti ada juga masih banyak ya, nanti kita coba lihat di akhir nanti. Dan ini conveyor, struktur conveyor ini. Nah ini struktur conveyor ya biasanya tuh untuk yang curah-curah begini nih. Biasanya saya kalau ketemu itu biasanya eh, di 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 mana tambang batu bara ya biasanya tuh ada ini tambang batu bara, kemudian di pabrik pupuk, nah itu biasanya tuh dia pakai conveyor. Jadi nanti conveyor itu pakai beberapa trestle gitu kan. Kita pakai beberapa trestle sebagai penyangga, nih kakinya bisa di sini ada trestelnya nih gitu.
Kemudian ini kalau untuk yang di struktur lepas pantai ya. Nah, jadi lepas pantai di sini ada jetty, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi nanti dia rata-rata memang pakai pile gitu kan. Ada yang pilenya dipancang miring, ada yang lurus gitu kan. Jadi untuk memaksimalkan tegangan tekanan horizontal nih, untuk nahan beban horizontal bisa seperti ini tuh. Jadi biasanya dia langsung dipancang dengan kedalaman tertentu, target tertentu, itu langsung pilenya dihubungkan dengan pile cap tuh di sini. Ini juga sama dihubungkan dengan pile cap gitu langsung. Jadi bisa aja nih langsung ke bawah pondasi pile capnya di atas gitu. Biasanya kalau kita lihat kan kayak yang pondasi tadi yang sebelumnya pondasi tank itu kan nggak kelihatan pilenya. Tapi kalau ini tuh pilenya kelihatan. Jadi diikat di atas gitu. Ini sama, ini kurang lebih sama ya bangunan-bangunan ini plannya disambungkan dengan sebuah jetty gitu. Kemudian ini untuk jenis konstruksi sipil yang lain biasanya tuh, ini kalau dilihat ini adalah posisi tambang, untuk posisi tambang. Kemudian yang sebelah ini adalah untuk PLTG, panas bumi biasanya, geothermal ini biasanya tuh. Nah ini, jadi kalau di sini biasanya masalah tanahnya banyak sekali. Kemudian ini adalah tadi yang pondasinya tadi wind turbine, WTG tadi, wind turbine generation ya, generator, wind turbine generator. Nah ini kurang lebih nanti itu tuh yang ditopang adalah seperti ini. Ini kalau nggak salah sih di Tolo apa di mana itu? Kalau nggak salah. Oke. Kemudian ini struktur yang lain ada slope protection dan retaining wall gitu. Kalau yang ini kan dia menggunakan gabion ya, biasanya bersifat fleksibel itu masih bisa mengimbangin eh, fleksibel lah, dia bersifat fleksibel. Jadi ini slope protection berupa menggunakan gabion. Kemudian ini adalah shotcrete nih kalau kalau bilang itu biasanya dikasih shotcrete ini. Jadi dikasih paku-paku ke dalam supaya nanti itu lapisan tanah yang di sini itu tidak terekspos dan longsor gitu. Gitu. Kemudian ini kalau ini tuh dengan ditanamin rumput-rumput ya untuk melindungi erosi biasanya tuh. Dan ini apa nih? Ini mirip-mirip retaining wall lah, kurang lebih seperti itu. Kemudian ini jembatan. Nah, itu untuk infrastruktur jalan nih. Ada jembatan, ada jalan gitu kan. Kalian umum lah ya. Kalau misalnya di bidang yang sering kita lihat sehari-hari itu ini umum. Kemudian ini untuk arsitek work, ya arsitek yaitu biasanya lebih ke fasad tuh artinya tuh. Atau ya pokoknya yang bersifat bersifat estetik lah itu biasanya kerjanya arsitek gitu. Oh, yang supaya kalau misalnya dilihat itu menarik gitu. Kemudian ini HVAC, ya itu tadi HVAC bisa berupa AC kecil, nah, tapi ini AC biasa ya, AC split. Kemudian pakai apa nih namanya tuh? Yang muter-muter itu biasa di atas atap itu muter-muter. Kemudian ini yang AV-AC besar tuh biasanya menggunakan seperti ini plumbingnya ya. Biasanya tuh di anginnya tuh langsung dari sini kemudian dipecah-pecah menuju ke ruangan-ruangan tertentu. Biasanya ada engineer sendiri nih untuk AV-AC ini. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Jadi tuh sedikit ya, maksudnya tuh pengenalannya tuh ada di situ. Jadi pengenalan-pengenalan tentang EPC itu ada di situ. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Bebas mau nanya apa terserah. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau misalnya tidak ada, coba kita ini ya, apa namanya itu lihat eh, video ya, video biasanya yang ada di lapangan itu apa. Jadi saya untuk menambah pengetahuan ya. Oke, coba kita lihat ya. Jadi merupakan apa namanya tuh proses pembangunan atau menaikkan vertical vessel ya. Menaikkan vertical vessel itu yang tadi yang kayak roket itu panjang-panjang itu sebenarnya itu bagaimana itu cara untuk masangnya gitu. Nah, ini coba kita saksikan dulu video ini.
Nah, itu tadi merupakan salah satu proses pengangkatan dari salah satu vertical castle ya. Nah, itu merupakan real dari kondisi yang ada di lapangan. Jadi ceritanya tuh dia itu merupakan alat-alat punyanya mekanikal yang paling kritikal ya, yang paling berat mau didudukkan ke pondasinya gitu. Jadi harus membutuhkan alat-alat berat seperti itu. Itu nggak cuma satu ya, itu banyak. Nanti kita coba nanti lihat itu site aslinya tuh kondisi lapangannya seperti apa. Saya ada dokumentasi mulai dari 3D sampai dengan posisi foto-foto di lapangan, mulai konstruksi itu beberapa macam-macam pondasi masih kelihatan, kemudian pipe rack, kemudian pondasi yang itu tadi juga ada kelihatan, kemudian beberapa pondasi tangki real, posisi real untuk di lapangan. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih? Kira-kira tadi itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Atau ada yang aneh gitu yang kelihatan dari presentasi tadi mungkin ada yang kelihatan aneh mungkin mau ditanya? Saya kira yang model-model begini mungkin jarang kelihatan ya. Mungkin kalau di tempat kuliah. Jadi biasanya kan kalau kita lihat di tempat kuliah itu kan atau sehari-hari kan ya mungkin jembatan, jembatan apa itu? Kayak jembatan gantung gitu kan atau mungkin jembatan yang pakai box girder. Nah, itu kan memang memang benar-benar sipil ya. Tapi kalau sekarang ini tuh sipil lebih ke arah migas gitu kan, ke arah energi gitu. Jadi agak sedikit bukan sedikit, biasanya agak biasanya berbeda gitu loh, agak jauh gitu loh perbedaannya antara konstruksi yang murni benar-benar sipil dengan yang berada di posisi-posisi industri ya, kawasan-kawasan industri. Mungkin ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, coba kita nanti kita lihat lagi sekarang proses salah satu video ya, salah satu video tentang walaupun ini sebenarnya posisinya itu belum videonya itu belum begitu selesai sampai benar-benar jadi ya. Ini proses video mulai dari proses pemancangan sampai dengan proses naiknya steel structure ya, atau proses pemancangan steel structure itu. Tapi ini sebenarnya belum begitu selesai ya, belum belum sampai selesai gitu, karena videonya sempat terpotong. Oke, sebentar.